Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to iNews. Chiropractic First memiliki 8 cabang di Jakarta dan 2 cabang di Surabaya. Dan saat ini semua cabang tersebut telah disegel. Pasca hebohnya kematian alias Siska Nadia usai menjalani terapi klinik Chiropractic First cabang Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Klinik tersebut langsung disegel pihak kepolisian. Penyegelan ini berlanjut ke cabang klinik Chiropractic First lain di Jakarta. Kamis sore, petugas kepolisian Metro Jaya menyegel klinik Chiropractic First cabang kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Hasilnya, petugas menangkap Demian, dokter asing yang memberikan pelayanan di klinik tersebut. Demian ditangkap karena tidak bisa menunjukkan visa kerja. Izin kliniknya ada, izin sarananya, tetapi izin untuk pekerjanya tidak ada. Apalagi dia mempekerjakan tenaga asing yang katanya cuma menjadi supervisor, tapi dari temuan kita dia mengerjakan atas keluhan data dari pasien tadi. Bahwa itu adalah dokternya dia yang selama ini memegang dia. Selain menangkap Demian, polisi juga memeriksa puluhan dokter yang berpraktek di klinik Chiropractic. Pada hari yang sama, petugas juga menggelar sidak di cabang klinik Chiropractic di Mall Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun sayang, klinik ini ternyata sudah dalam keadaan tertutup dan ditinggal pegawainya. Dari Jakarta, tim liputan iNews TV memberitakan. Dan sebelum saya melanjutkan dialog saya malam ini, kita akan melihat terlebih dahulu sosok dari Dr. Randall Caverti, terapis yang sempat merawat almarhumah alias Siska Nadia. Randall diketahui lulusan Chiropractic Cleveland, Ohio, tahun 1989. Pernah bekerja di klinik Dr. Vista Chiropractic, California, Amerika Serikat. Dan tercatat menguasai sejumlah teknik terapi. Dan ia pun bisa menangani berbagai macam cedera termasuk yang disebabkan karena olahraga. Dr. Randall juga pernah tersandung masalah praktik dan izin praktiknya dicabut Departemen Consumer Affairs California 13 Maret 2013. Dan masih bersama saya Dr. Maria Margareta, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Bu Tinka, tadi kita sudah melihat ternyata Dr. Randall ini dalam status coursing 3 tahun dari Chiropractic Board di Amerika Serikat. Bagaimana orang seperti ini bisa leluasa melakukan praktik terapi di Indonesia? Apa yang salah dengan sistem yang ada di selama ini? Ya, menurut saya semua masuk itu kan begitu mau masuk ke Indonesia itu kan dokumennya dulu ya. Kan sebelum sampai dia bisa praktek itu kan tentu dia harus masuk ke Indonesia, tentu lewat imigrasi dulu. Imigrasi kan juga terjelas visanya untuk kerja kah, untuk liburan kah, atau untuk apa seperti itu kan? Ya, seperti yang waktu kami datangin di Chiropractic yang di kota Kasablanka, ternyata dokter itu mengakui staf dari klinik mengakui bahwa mereka masuk dengan visa multiple business gitu. Karena memang untuk prosedur tenaga asing untuk masuk ke Indonesia itu tidak mudah. Ada beberapa persyaratan. Tidak mudah, tetapi akhirnya sistem kita jebol juga oleh orang-orang seperti ini, ternyata juga di blacklist di negara asalnya. Ya, betul. Jadi memang perlu pengawasan yang terpadu, mungkin antara Kementerian Kesehatan, Imigrasi, kami Dinas Kesehatan, dan juga Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengeluarkan perizinan. Selama ini apa yang lemah sih Bu, yang menjadi titik lemah dalam pengawasan sehingga orang-orang seperti Dr. Randall ini bisa leluasa praktik di tanah air? Ya, mungkin saya rasa begini. Mereka itu praktek kan mungkin tidak terang-terangan begitu ya, ada jam-jamnya. Sedangkan pengawasan itu kan tidak mungkin 24 jam. Gitu. Jadi Ibu tidak punya tenaga untuk mengawasi praktik-praktik mereka? Dari Dinas tentunya Kesehatan? kan tidak mungkin 24 jam. Jadi kan misalnya kita sidak, misalnya kita pas sidak kan dokternya tidak ada. Kayak kemarin pas kita datangi ternyata kan sidak dokternya tidak ada. Sidak itu lebih banyak bocornya atau memang benar-benar sidak Bu Tinka? Lebih tepatnya namanya pembinaan, pengawasan, pengendalian. Itu selalu dilakukan. Itu rutin. Berkala? Berkala. Berapa dalam setahun ada berapa kali? Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan? Ya. Itu tanggalnya ada tanggal-tanggal khusus tertentu? Oh, tidak. Atau selama 3 bulan udah pasti akan? Ya. Artinya dengan pola seperti itu seharusnya klinik-klinik yang nakal sudah mengetahui dong Bu, kapan Ibu dan jajaran Ibu akan melakukan sidak seperti itu?
Ya bisa juga seperti Kenapa itu. pola tidak diacak, Bu Tinka? Kenapa? Kenapa pola pengawasannya tidak diacak? Ya namanya mungkin orang seperti itu kan lebih pintar dari kita. Mungkin sudah bisa juga kita mau datang seperti kemarin, begitu kita datang semua tenaga asingnya sudah tidak ada semua di sana. Artinya ada yang salah atau ada yang bocor dari informasi? Ya bisa juga seperti itu. Gitu. Karena sebenarnya kalau untuk mengikuti persyaratan, apabila tenaga asing mau masuk ke Indonesia, mereka harus terlebih dahulu dimintakan referensi dari klinik yang sudah berizin. Bu, kalau tadi Ibu dengan segala penjelasan Ibu, artinya pengawasan ataupun sistem kita sangat mudah dijebol oleh orang-orang yang ternyata tidak bertanggung jawab dan buka praktik di Indonesia. Bagaimana dengan perlindungan konsumen, Bu Tinka? Mereka sudah bayar mahal dan mereka taunya kliniknya adalah bagus, di tempat yang bagus pula. Apa yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen? Ya, jadi begini Pak, mungkin kita juga tidak bisa hanya dari pemerintah saja, mungkin dari masyarakat juga mungkin harus dihimbau juga Pak. Kalau untuk datang untuk berobat mungkin juga harus bisa lebih berhati-hati. Apa yang harus dilihat dari masyarakat ketika memutuskan untuk berobat di tempat tertentu? Jadi- agar terhindar dari peristiwa seperti ini Iya, lagi? jadi seperti ini Pak, ketika kita masuk ke klinik misalnya, itu harus ada papan yang menyatakan nama kliniknya apa, nomor izinnya apa, kemudian siapa saja yang berpraktek di situ berserta jamnya, itu harus ada. Kemudian untuk sarana klinik di Indonesia itu tidak diperkenankan menggunakan bahasa asing. Nah, klinik yang di Pondok Indah itu dia menggunakan kata-kata bahasa asing. Dan tidak ada jam praktek Ya. dan tidak ada juga tulisan operasional dari Ya, klinik tersebut. Benar betul. seperti itu? Iya. Dan ketika Ibu melakukan sidak, apakah memang tidak ada semua yang Ibu sebutkan tadi? Tidak ada Pak. Apa yang Ibu lakukan untuk menjatuhkan sanksi ketika itu? Ketika Ibu menemukan tidak ada atau adanya SOP yang dilanggar oleh klinik tersebut? Ya, jadi pada saat kami datang, saya sudah tahu itu pasti klinik itu tidak berizin. Tapi mereka masih berkelit bilang tak ada izinnya, disimpan dan sebagainya. Ya segala macam mereka Ketika katakan. mereka mengatakan seperti itu, apa pendapat, apa respon dari tim Ibu? Ya, saya tunggu dulu kan, sampai 2,5 jam saya tunggu, ternyata terakhir baru mereka mengakui memang tidak ada izinnya. Kenapa tidak langsung dicabut, Bu? Kita kan harus percaya sama orang dulu pas datang. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini kan tidak ada orang bisa dipercaya hanya dengan verbal. Betul, makanya saya mintakan hitam di atas putihnya. Gitu, ternyata tidak bisa diakui, tidak bisa diperlihatkan dan kemudian saya laporkan ke kepala dinas, besoknya kan langsung ditutup. Itu sidak di tahun yang kemarin ini? Iya, yang kemarin. Sebelum-sebelumnya tidak pernah menemukan kejanggalan seperti itu, Bu Tinka? Saya pernah juga Pak menemukan. Jadi begini Pak, ada pengalaman saya mungkin dulu waktu saya pernah di Jakarta Selatan juga. Memang untuk menertibkan tradisional agak sulit. Karena dari faktor orangnya sendiri. Ini bicara kalau untuk orang kita ya. Ada pernah sampai sudah ditahan pun dia keluar tetap tidak mau mengurus izin. Itulah kalau tradisional, itulah kesulitannya. Karena memang dari Permenkesnya sendiri tidak ada sanksi yang tegas untuk tenaga tradisional yang tidak melakukan pengurusan izin. Jadi sebenarnya masalah ini berlapis-lapis, mulai dari peraturan yang tidak jelas alias abu-abu tentang sanksi dan juga masalah kurangnya orang yang untuk bisa mengawasi praktek klinik seperti chiropractic first ini. Ya mungkin juga lebih tepatnya bukan hanya kurangnya orang ya, kepandaian dari mereka aja untuk menutupi mungkin kan kalau jam kerja dari pegawai itu kan jelas. Kalau kita lakukan pembinaan pengawasan pengendalian tentunya kan di jam kantor jam 8 misalnya sampai jam 4 sore. Nah mungkin bisa aja kalau mereka mulai praktek di jam 5 sore kan berarti tidak terlihat lagi. Baik, dan kita sekarang sudah tersambung dengan Sekjen ID, ada Dr. Adit. Selamat malam, Dr. Adit. Halo. Halo, Dr. Ya. Adit. Ya. Ya. Ya, dokter, ternyata Mas Adit, ya. Indonesia sangat mudah sekali sistemnya dijebol oleh terapis yang ternyata di negara asalnya sedang menjalani masa hukuman selama 3 tahun. Mengapa kondisi Ya, ini ya. bisa terjadi dari pandangan ID, dokter? Ya, jadi kalau saya memandangnya dari profesi dari Ikatan Dokter Indonesia, problemnya adalah di dalam proses pengawasan tentunya. Kalau kita bicara pengawasan, apalagi kalau kita bicara dengan tenaga kerja asing, tentunya ada pihak-pihak yang terkait. Kalau kita bicara regulasi mungkin ada atau mungkin ada dalam kaitannya untuk mengenai permasalahan izin klinik ya dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian regulasi yang terkait dengan tenaga kerja asing sudah jelas untuk kita, untuk tenaga kerja asing saat ini hanya dalam konteks untuk transfer of knowledge, bukan di dalam proses-proses yang seperti seorang terapis yang sebenarnya kita tidak jelas, kita tidak melihat bahwa apakah dia memang kompeten untuk terkait dengan itu, apakah dia benar-benar dia dokter,
Kan kita tidak tahu. Kalau kondisinya ternyata faktanya sudah seperti ini, apa yang salah dari sistem yang selama ini kita jalankan, dokter? Kalau kita harus bisa membuka mata lebar bahwa problema di dalam pelayanan kesehatan, apalagi dalam kesehatan yang dengan metode-metode yang seperti ini, ya tentunya itu harus ada proses-proses yang lebih jelas dan lebih tegas untuk pengawasannya. Saya kira laporan dari masyarakat sudah banyak bahwa banyaknya klinik-klinik yang seperti ini yang menjamur di hotel, kemudian di mall dan sebagainya sudah banyak. Nah, sekarang tinggal laporan masyarakat langsung ke ID, dokter? Kalau ke ID terus terang, selama kalau tidak ada kasus dia nggak melaporkan gitu. Tapi saya yakin masyarakat pun sudah banyak melaporkan mungkin ke pihak-pihak terkait. Apakah ID pernah menerima laporan praktek klinik chiropractic first? Kalau untuk yang laporan saya kira kita tidak pernah, tapi kita mengetahui kalau bahwa memang ada klinik yang menyambut. Tetapi kewenangan di dalam profesi, di dalam untuk menindak, dalam hal ini adalah melakukan investigasi, tidak ada. Saya ingin sebenarnya organisasi profesi ini dilibatkan untuk kemudian melakukan sebuah proses investigasi sebagai tim investigasi untuk menindak apabila kita melihat tenaga kerja yang dalam tanda petik mengaku dia sebagai dokter. Baik itu di dalam level kompetensi yang memang ke arah spesialis ataupun yang bukan spesialis atau apalagi yang kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan terapi-terapi yang seperti ini yang memang di Indonesia sendiri kita tidak ada pendidikan yang seperti itu gitu. Baik, kalau ternyata memang ID tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang keberadaan chiropractic first, apakah ID pernah mendengar atau melihat secara langsung mungkin anggotanya tentang praktek klinik tersebut? Kalau untuk yang seperti saya sampaikan tadi, untuk mengetahui kita mengetahui, tapi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan investigasi dalam hal kemudian kita melakukan sebuah penindakan terhadap apakah dokter setelah ID mengetahui apa tindak lanjut dari ID agar praktek klinik tersebut tidak berlangsung lagi, dokter, atau segera dicabut organisasi profesi ingin kemudian kita ikut dilibatkan di dalam proses investigasi terhadap baik itu dari sisi tenaga kerjanya, baik itu dari sisi klinik-klinik yang menyamur yang mungkin ya, dan ternyata memang seperti yang kejadian tidak ada izin. Terus kemudian apakah dia memang kompetensinya sesuai? Karena kita tahu bahwa regulasi itu yang penting adalah pertama adalah menjamin mutu pelayanan kesehatan, yang kedua menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, dan itu kita tentunya organisasi profesi juga punya hak dan tentunya ingin ikut berperan serta dan dilibatkan oleh stakeholder dalam hal ini kementerian, baik itu Kementerian Kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan setempat. Baik, dari ID sendiri melihat chiropractic first ini tergolong pengobatan tradisional ataukah medis, Dr. Adit? Jadi jelas nomenklatur di internasional pun disebutkan bahwa chiropractic adalah alternatif medicine. Kalau kita bicara alternatif medicine, kita harus tahu bahwa seorang chiropraktor itu tidak dokter. Walaupun ya kalau kita lihat bahwa tentang chiropractic itu ada bukan di dokter, Amerika. hanya terapis, Dr. Adit ya? Terapis, betul. Terapis dia bukan dokter. Kalaupun katakanlah ada dokter yang belajar tentang chiropractic, maka tidak ada di dalam regulasi di Indonesia menyatakan bahwa dia berkompeten terhadap chiropractic. Tetapi dia mungkin dokter umum yang belajar chiropractic, tapi dia berprakteknya pun berpraktik sebagai dokter umum, bukan sebagai chiropraktor. Gitu. Karena tidak ada nomenklatur chiropraktor itu, ya, baik itu di dalam peraturan menteri yang terkait dengan pengobatan komplementer dan alternatif, ataupun di pengobatan tradisional tidak secara tekstual menyatakan bahwa ada yang namanya chiropraktis di Indonesia. Baik, apakah chiropractor ini atau chiropractic ini diakui operasinya di Indonesia? Ilegal ataukah legal, Dr. Adit? Ya kalau dari sisi yang tadi itu, kalau dari sisi kompetensi tidak ada. Tidak ada di dalam kompetensi di dalam apakah itu di basic medical education sebagai dokter umum ataupun dokter spesialis yang namanya chiropraktor itu tidak ada. Itu dari sisi profesi, dari sisi regulasi ya kita harus lihat di peraturan menteri. Apakah di situ disebutkan ada yang bagian dari dalam tenaga kesehatan katakanlah ataupun tenaga alternatif komplementer itu ada namanya chiropraktor. Baik.
Ibu Tinka, apakah chiropractor atau chiropractic ini diakui di Indonesia? Dia diakui sebagai bagian dari tradisional. Tapi bukan secara medis Ya, artinya? betul. Karena peraturannya saja beda, Pak. Jadi kalau untuk medis, itu untuk klinik itu kan Permenkesnya nomor 9, Pak. Sedangkan kalau untuk tradisional, Permenkesnya itu nomor 1076. Gitu, ya. Sedangkan kalau tradisional, nama sarananya tuh bukan klinik, sarana adalah sarana pengobat tradisional. Oke, baik. Gitu. Dokter Adit masih bersama saya? Ya, ya. Ya. Ya, ya. Dokter, saran dari IDI atau saran dari Anda jika masyarakat yang masih akan melakukan pengobatan di klinik chiropractic, seperti apa saran dari IDI agar kasus ini tidak terulang lagi? Ya, jadi kewajiban bagi kita tentunya bahwa kita juga harus menjamin mutu pelayanan kesehatan dan juga kemudian melakukan kepastian hukum terhadap apa yang diterima oleh masyarakat terhadap problema kesehatannya. Maka tentunya masyarakat harus melihat tenaga kesehatan, ya katakanlah tenaga yang melakukan pelayanan itu tentu adalah tenaga yang memang harus diakui kompetensinya, itu penting. Jadi mau tidak mau masyarakat bukan hanya dilihatkan dengan sebuah label yang eksklusif dari sebuah tempat, tapi mereka juga harus melihat dia dilakukan terapi oleh siapa. Nah itu harus benar-benar ditinjau dari sisi kompetensinya, apakah dia memang berkompeten terhadap hal itu. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui kompetensi dari seorang terapis? Apakah perlu sampai melihat sertifikatnya atau surat-surat yang lain? Ya itu harus ke hak daripada pasien untuk menanyakan seperti itu. Dan tentunya apabila itu ada sebuah keraguan-raguan, mereka bisa menanyakan kepada kami di IDI, yang mungkin juga mamanya kalau kita akan bisa teruskan juga ke konsil apakah dia memang dilayani oleh tenaga medis kalau yang kaitannya dengan dia mengaku sebagai seorang dokter. Apakah ada hotline khusus mungkin dokter dari IDI supaya masyarakat bisa berkonsultasi untuk menanyakan apakah pengobatan atau klinik yang mereka datangi aman secara medis? Kalau hotline khusus kita akan siapkan untuk itu. Tetapi kalau mamanya ada laporan-laporan, kita selalu akan terima laporan itu dan kita akan menjawab laporan dari masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah ini. Meskipun wewenang untuk tindakan ada di pihak lain bukan di IDI ya dokter ya? Betul, nanti kita akan melakukan proses koordinasi tentunya dengan regulasi dengan pemerintah, baik itu Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan nantinya. Baik. Baik Dokter Adit, Sekjen dari Ikatan Dokter Indonesia, terima kasih telah bergabung bersama kami di Talk to iNews. Dan pemirsa, Talk to iNews akan segera kembali usai pariwara.